Hai semua, salam jumpa kembali bersama saya Suster Miranda. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi menggambar ragam hias. Materi ini adalah materi di bab 2 kelas 7 semester pertama. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian ragam hias, motif ragam hias, pola susunan ragam hias, serta teknik menggambar ragam hias. Oke, ditonton terus video ini sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Dengan menampilkan sebuah ragam hias atau motif sebagai identitas suatu karya seni itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor lingkungan alam, flora dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias dibuat atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya diulang-ulang, sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain, misalkan batik, songket, ukiran atau pahatan, dan batu atau kayu. Selanjutnya kita lanjutkan ke motif ragam hias. Di luar kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu membuat ragam hias yang terinspirasi dari alam, terdapat beberapa jenis motif lain yang bukan diambil dari alam. Karya ragam hias yang mengambil bentuk-bentuk seperti flora, fauna, figural, dan bentuk geometris tergantung keinginan si pembuat dan kebutuhannya. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Berikut ini beberapa contoh pengaplikasian ragam hias yang ada. Yang pertama, ragam hias flora atau vegetal. Bentuk ragam hias ini menampilkan pada tumbuh-tumbuhan. Bentuk ragam hias flora banyak dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, tenun, dan bordir. Hampir seluruh karya seni rupa di Indonesia. Yang kedua, ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hiasnya. Penggambaran fauna dalam ornamen sebagian besar merupakan hasil gubahan atau stilisasi, jarang berupa binatang secara natural. Tapi hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatang yang digubah dalam visualisasinya. Dan bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu atau tidak sepenuhnya dan dikombinasikan dengan motif lainnya. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Motif ragam hias geometris merupakan pola bentuk terukur yang dapat disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bahan. Motif ragam hias geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang, dari yang sederhana sampai pada dengan yang paling rumit. Motif ragam hias yang keempat yaitu motif ragam hias figuratif atau figur manusia. Ragam hias ini merupakan bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif ornamen
mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah maupun menyatu. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu pola susunan ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis, segitiga, dan lingkaran. Pola ragam hias tersebut merupakan pola ragam hias geometris yang teratur. Bentuk lain dari pola geometris dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak beraturan dengan tetap memperhatikan segi keindahan. Pembahasan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu teknik menggambar ragam hias. Pada saat kalian ingin menggambar ragam hias, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Perhatikan pola ragam hias yang akan digambar. Apakah kalian ingin motif flora, fauna, atau geometris? Persiapkan referensinya, misalkan cari foto, bunga atau tumbuhan yang biasa tumbuh di Indonesia untuk sumber inspirasi yang akan distilisasikan ke ornamen yang akan kalian buat. Yang kedua, siapkan alat dan media gambar yang dapat menunjang pola bentuk yang akan digambar. Jika ragam ornamen yang akan kamu gambar memiliki detail ukuran dan arah yang presisi, persiapkan juga penggaris dan peruncing. Yang ketiga, tentukan pola gambar yang akan dibuat. Salah satu kunci ragam hias adalah pengulangan. Maka ukuran pola harus cukup untuk diulang beberapa kali pada media. Misalkan, ada 8-10 jajar pola pengulangan dalam satu kertas. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buatlah sketsa, ukuran, dan pola pengulangan yang akan diikuti oleh ornamen berupa beberapa kotak atau bidang kosong yang akan diisi oleh gambar hias. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiblak pada bidang lain. Buat sketsa atau bidang ragam hias yang ada pada salah satu kotak atau bidang pola yang telah dibuat. Selesaikan bidang pola yang masih belum terisi. Dan yang terakhir adalah proses pewarnaan. Rapikan semua gambar hias yang telah mengikuti pola tersebut. Baik teman-teman, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi menggambar ragam hias kali ini, saya akan sediakan 5 soal untuk kalian jawab. Yang pertama, jelaskanlah pengertian ragam hias menurut kalian. Sebutkanlah macam-macam motif ragam hias. Bagaimana pola susunan ragam hias? Jelaskanlah langkah-langkah dalam menggambar ragam hias. Buatlah gambar salah satu jenis motif ragam hias. Sampai di sini dulu materi kita pada pembelajaran kali ini tentang menggambar ragam hias. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya.